Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tema 8, subtema 3 dan 4, muatan pelajaran matematika yaitu diagram batang. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diagram batang. Diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan vertikal atau horizontal dengan lebar yang sama. Berikut adalah contoh diagram batang. Diagram batang dibagi menjadi dua. Ada diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Sebelum membuat diagram batang, buatlah tabel datanya terlebih dahulu. Berikut ini contoh tabel data banyaknya bendera yang ditemukan selama perjalanan. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Bendera merah ditemukan sebanyak 4 bendera. Bendera kuning ditemukan sebanyak 7 bendera dan bendera hijau ditemukan sebanyak 3 bendera. Kemudian kita buat dalam diagram batang berdasarkan dari tabel yang kita buat. Untuk yang menyamping ke sebelah kanan adalah data yang dicari. Untuk yang ke atas adalah jumlah data yang kita dapatkan. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Selanjutnya, hal-hal yang dapat diketahui dari diagram yaitu yang pertama, data tertinggi, yang kedua, data terendah, yang ketiga, selisih antar nilai, yang keempat, jumlah antar nilai, dan yang kelima, jumlah seluruh data. Perhatikan contoh berikut. Apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Kue tradisional yang disukai oleh 50 orang anak. Onde-onde disukai 40 orang anak. Kelepon disukai 25 orang anak. Dodol disukai 5 orang anak. Serabi disukai 35 anak. Dan kue lapis disukai 50 orang anak. Berdasarkan diagram batang tersebut muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak anak yang menyukai serabi? Kita cari yang menyukai kue serabi yang mana. Kemudian kita lihat ada berapa anak yang menyukai kue tersebut. Dan ternyata kue serabi berada di tengah-tengah angka 40. Jadi kita peroleh yang menyukai kue serabi ada 35 orang anak. Yang kedua, berapa banyak anak yang menyukai kelepon? Kita cari yang menyukai kue kelepon yang mana. Kemudian kita lihat ada berapa anak yang menyukai kue tersebut. Dan ternyata kue kelepon berada di tengah-tengah angka 30. Jadi kita peroleh yang menyukai kue kelepon ada 25 orang anak. Yang ketiga, apa nama kue yang paling banyak disukai? Nah, yang ini kita tinggal melihat jumlah yang paling banyak adalah kue lapis. Yang keempat, apa nama kue yang paling sedikit disukai? Kue yang paling sedikit disukai adalah kue dodol. Yang terakhir, berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Untuk mencari perbedaannya, kue lapis dikurang kue onde-onde. Kita lihat kue lapis disukai 50 orang anak.
Dan kue onde-onde disukai 40 orang anak. Maka 50 dikurang 40 adalah 10. Kita peroleh perbedaannya adalah 10 orang anak. Nah anak-anak, itulah tadi penjelasan dari materi diagram batang. Semoga apa yang Ustazah jelaskan dapat anak-anak paham dan semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.